atau mengecek kehadiran siswa SD Satu Senanasa kelas 4. Oke, siapa yang tidak hadir? Adrin. Kenapa Adrin? Oke, mudah-mudahan Adrin cepat sembuh dan bisa belajar kembali bersama kita. Minggu kemarin kita sudah belajar apa? Masih ada yang ingat? Minggu kemarin kita sudah belajar yang namanya menyambut usia balik. Menyambut usia balik. Terus khususnya yaitu hadas besar. Apa saja sih larangan bagi yang berhadas besar? Yang pertama yaitu dilarang membaca Al-Quran. Terus yang kedua dilarang sholat. Yang ketiga terus dilarang puasa. Terus ada juga kewajiban setelah usia balik. Yang pertama yaitu wajib yang namanya puasa Ramadan, sholat 5 waktu, terus mencari ilmu, dan bagi perempuan yaitu menutup aurat. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang, semuanya lihat di depan ada. Coba baca apa ya judulnya? Kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekarang kita akan belajar tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu hijrah itu apa? Oke, nanti kita akan bahas hijrahnya kemana sih? Ada yang tahu? Belum, karena kita belum belajar. Tujuan belajar, tujuan pembelajaran apa sih yang akan kita dapatkan ketika sudah belajar materi kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang pertama tujuannya yaitu menjelaskan pengertian hijrah. Yang kedua menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Terus menceritakan kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Dan yang keempat, ada yang bisa baca? Coba baca semuanya apa? Oke, nanti karena ini pelajaran atau modelnya yaitu model pembelajaran PJBL. PJBL itu adalah Project Based Learning. Jadi kita akan membuat suatu project tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kegiatan yang akan kita lakukan dalam pembelajaran hari ini yaitu yang pertama menyaksikan video. Jadi kita akan melihat video bagaimana kisah atau cerita hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Terus yang kedua kita akan belajar kelompok dan mengerjakan tugas. Tugasnya berupa proyek. Terus yang ketiga menampilkan hasil karya kelompok. Dan yang keempat menjawab soal kuis. Sebelum ke pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Di sini semuanya sudah hafal? Oke, silakan. Coba semuanya menjawab apa gambar yang ada di depan. Gambar apa ini? Sekolah, betul. Terus apa lagi? Gambar apa lagi? Sekolahnya ada dua. Terus ada anak-anak lagi lari. Jadi di sini merupakan perpindahan sekolah. Di sini ada yang sudah pernah pindah sekolah? Tidak. Ada yang sudah pernah pindah rumah? Tidak. Oke, jadi sekarang kita akan belajar tentang kisah hijrah. Jadi hijrah itu adalah apa? Pindah dari suatu tempat ke tempat yang
Baik, jadi kita akan belajar tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian juga pernah pindah, jadi pindah dari rumah ke sekolah, itu yang namanya disebut juga pindah. Untuk selanjutnya, apakah anak-anak pernah pindah sekolah atau pindah tempat tinggal? Belum. Bagaimana perasaan kalian ketika harus pindah? Misalkan dari SD 1 terus harus pindah ke SD yang lain. Bagaimana perasaannya? Sedih. Karena sudah nyaman di SD 1. Misalkan terus apa sebabnya pindah? Apakah karena orang tua, pekerjaan, terus karena hal yang lainnya? Terus apabila bagaimana perasaan kalian di tempat yang baru? Pasti kalian akan merasakan yang namanya harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Jadi dimulai dari awal. Coba lihat slide di depan. Bayangkan. Jadi sekarang kalian coba bayangkan dengan keterangan berikut ini. Kepala sekolah masuk ke kelas menyampaikan bahwa ada siswa baru di kelas 4. Coba bayangkan kalian ada siswa baru masuk ke kelas 4. Ketika kamu sudah bertemu dengan siswa tersebut, apa yang kamu tanyakan? Apa saja yang akan kalian tanyakan? Nama, terus apa lagi? Tempat tinggal, terus apa lagi? Dari mana? Orang tua, kan? Terus hobinya apa? Oke, mari kita berpikir. Jadi setelah pemaparan yang telah disampaikan tadi, apa yang dimaksud dengan hijrah? Ada yang tahu? Hijrah itu benar. Hijrah itu pindah. Terus yang kedua, apa alasan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Apa? Ada yang tahu? Oke, kalau belum tahu nanti kita akan belajar di berikutnya. Terus yang ketiga, siapa saja tokoh yang berperan dalam hijrah Nabi Muhammad? Ada yang namanya sahabat yaitu Abu Bakar. Terus ada juga yang namanya sahabat yang menggantikan posisi tempat tidurnya yaitu Ali bin Abi Thalib, dan masih banyak yang lainnya. Terus yang keempat, sebelum sampai di Madinah, Nabi Muhammad singgah di mana saja? Ada yang tahu? Misalkan, coba bayangkan kalian berlibur ke Jakarta. Apakah kalian dari rumah ke Jakarta terus tidak mampir dulu? Nah, pasti kalian juga mampir, misalkan di pom bensin atau di rest area dan yang lain sebagainya. Jadi Nabi Muhammad itu singgah dulu atau berhenti dulu di suatu tempat. Ada yang namanya Gua Sur. Terus yang kedua, singgah dulu di Kuba, dan Nabi Muhammad mendirikan masjid. Lanjut ke pertanyaan kelima, apa saja yang Nabi Muhammad lakukan di tempat singgah tersebut? Nah, setelah tadi dipaparkan oleh Bapak bahwa Nabi Muhammad itu membangun masjid. Ada sampai saat ini, yaitu masjidnya Masjid Kuba. Tadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada sebagian yang bisa menjawab, sebagian ada yang belum bisa menjawab. Mari kita tonton video tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menonton video, bagaimana videonya? Apakah kalian dapat memahaminya? Dapat. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat project. Yang pertama, pelajari kembali kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad bersama teman sekelompoknya. Yang kedua, gambarkan tempat yang dilewati Nabi Muhammad beserta keterangan sederhana. Yang ketiga, silakan berkreasi berhiasan atau gambar perjalanan kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Daripada itu, silakan kalian berhitung dari 1 sampai 3.
Nah, misalkan 1 2 3, 1 2 3. Paham? Oke, silakan. Setelah kalian berhitung, untuk selanjutnya kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di sini. Sudah berkelompok semuanya menurut kelompoknya masing-masing. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan lembar kerja atau hasil proyek. Oke, silakan semuanya kerjakan dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, gitu. Oke, sip. Oke ya. Nah, nanti ini dipotong. Bisa ya. Jadi potongan bisa gitu. Semuanya sudah selesai? Sudah. Untuk yang maju ke depan, silakan semuanya lihat file yang berikut ini. Oke, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduknya. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, luar biasa. Semua kelompok sudah maju dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Untuk selanjutnya evaluasi proyek. Untuk yang pertama, apa kendala dalam mengerjakan proyek? Apakah ada kendala atau kesulitan? Apa kesulitannya? Mengguntingnya, terus apa lagi? Menempel. Untuk yang selanjutnya, apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Yaitu dengan kerja ke kelompok. Jadi semuanya bekerja tidak kelompoknya? Bekerja. Oke, bagus. Untuk selanjutnya, apa yang perlu diperbaiki dari proyek yang kalian kerjakan supaya lebih baik dan supaya lebih cepat? Yaitu dengan kerja kelompok bersama-sama. Akan mengisi atau menjawab soal-soal dari kuis. Soal dari kuis. Untuk selanjutnya silakan kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, di sini ada 5 soal. Silakan kalian jawab masing-masing ya. Kita bekerja kelompok. Perbedaan utama pengertian hijrah menurut bahasa dan istilah adalah, silakan Rindi. Apa jawabannya? Oke. Coba kita lihat apakah benar. Oke, benar. Luar biasa. Untuk selanjutnya, berikut ini yang merupakan sebab utama hijrah Nabi Muhammad SAW. Apa? Pak Yurel? B. Apakah benar? Kita lihat. Oke, benar. Luar biasa. Gimana? Kalian sudah bisa mengerjakannya? Apakah mudah? Oke, jadi jujur itu hebat. Jadi apabila ketika kalian sedang mengerjakan tugas atau ulangan, kalian harus jujur. Tidak boleh yang namanya mencontek atau melihat buku catatan. Untuk selanjutnya, hari ini kita belajar apa saja?
Yang pertama yaitu kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama itu tanggal berapa pergi Nabi Muhammad dari rumah? Tanggal 28 Safar. Terus menuju Gua Hiro, terus perjalanan, terus membangun atau singgah di Kuba dan membangun masjid, dan akhirnya sampai ke Madinah atau dulu disebut juga dengan kota Yasrib. Oke, setelah kita menyimpulkan apa saja yang kita telah pelajari hari ini, untuk selanjutnya itu quote of the day hari ini adalah jangan takut untuk pindah. Jadi Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke Madinah, tujuannya yaitu menghindari penindasan, membangun komunitas muslim yang solid, serta menyatukan kaum muhajirin dan kaum ansar. Pelajaran hari ini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Apakah semuanya sudah mengerti? Oke, luar biasa. Untuk sebelum penutupan, kita akan yang namanya tepuk wudhu. Semuanya sudah bisa tepuk wudhu? Tepuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Cuci kaki lalu doa. Amin. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang mengkaji Quran surat Atin dan hadis tentang silaturahmi. Untuk selanjutnya silakan kalian berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh KM. Silakan Kak Kenzi. Sikap memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Sekian pelajaran hari ini, mudah-mudahan semuanya dapat memahami tentang yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu kisah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari Bapak, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.